Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Fajrul Falah. Kali ini kita membahas 3 hal yang sebaiknya kita hindari saat berkomunikasi. Apa 3 hal itu? Simak video berikut. Ya, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan ya antara satu pihak ke pihak lain, dan seringkali saat kita berkomunikasi melalui bahasa, orang memiliki kesan, wah orang ini kalau diajak bicara asik, wah orang ini kalau diajak bicara tidak enak. Nah, pastikan kalian tidak melakukan 3 hal ini manakala berkomunikasi. Apa saja? Yang pertama, mendominasi pembicaraan. Pastikan kalian atau kita tidak mendominasi pembicaraan. Jadi berkomunikasi itu kan 2 arah. Jangan hanya ingin didengar terus sehingga kita yang banyak berbicara. Ya, durasi kita habiskan, namun orang lain hanya meminta atau diminta untuk mendengarkan. Jadi seringkali kita harus memberikan waktu juga kepada pihak lain supaya mereka berbicara. Nah, kalau lihat ya, seorang pasien datang ke dokter itu kan bukan dokter yang banyak berbicara, namun justru bertanya apa keluhannya dan seterusnya. Lalu bahkan seorang dosen atau guru ketika menjelaskan itu di tengah atau di akhir seringkali pun memberikan kesempatan kepada siswa atau muridnya ada pertanyaan tidak, ada yang kurang jelas tidak, sehingga mereka yang kita diajak bicara atau komunikasi itu merasa diberikan waktu ya. Kalau Anda lihat di dalam dunia marketing misalnya, mereka presentasi ya, misalkan menawarkan sebuah rumah, produknya seperti ini, harganya seperti ini, dan kita sebagai calon konsumen tidak tertarik, lalu mereka bertanya, kira-kira kebutuhan Bapak, Ibu, ya saudara apa sih, sehingga memancing kita untuk berbicara. Nah, dengan cara tidak mendominasi pembicaraan itu, insya Allah nanti komunikasi kita akan berjalan baik. Kemenangan dalam berkomunikasi itu bukan terletak pada dominasi pembicaraan, namun bagaimana kita mendapatkan hati seseorang, perhatian. Nah, itu bisa kita dapat dengan cara kita mendengarkan. Yang kedua ya, memposisikan lebih tinggi. Nah, ini Anda sering alami atau tidak ya. Jadi seolah-olah itu mereka lebih tinggi dan orang yang mendengarkan itu dianggap rendah ya. Siapa sih orangnya yang suka manakala melihat orang lain sombong misalkan ya, meninggikan diri sendiri, bahkan mohon maaf ya, merendahkan orang lain ya. Jadi berjarak seperti itu. Dalam berkomunikasi itu idealnya jarak kita itu ya dekat gitu. Contoh kalimat atau ketika berkomunikasi berjarak itu misalkan menggunakan kata saya, Anda, kemudian aku, kamu, akan lebih baik misalkan menggunakan kata kami ya, atau kita, jadi bagian, kita itu semua bagian. Bahkan misalkan contoh yang paling mudah seringkali kita lihat untuk menunjukkan bahwa orang ini memposisikan lebih tinggi, berbicara di depan orang-orang mohon maaf awam, namun menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang sulit dimengerti. Nah, ini nanti orang membuat tidak nyaman ya. Bukankah orang itu senang manakala dibuat nyaman? Komunikasi yang berjalan efektif dan baik itu diantaranya kita tidak merasa lebih tinggi dari pihak yang lain. Lalu yang ketiga ya, pastikan tidak memotong pembicaraan. Nah, ini sering terjadi baik dalam diskusi atau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain ya, dengan tujuan atau banyak hal itu. Memotong pembicaraan saja sudah konotasinya negatif ya. Misalkan Anda sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba dipotong pembicaraannya. Bagi sebagian orang ini dianggap tidak beretika atau tidak sopan. Ya, kalau dalam istilah dunia tinju, seolah-olah Anda di-uppercut ya. Kalau Anda sedang lari kencang ya, tiba-tiba dipalang suruh berhenti. Nah, memotong pembicaraan ini bisa mengakibatkan bahwa arah pembicaraan nanti bisa berbelok ya, tidak fokus. Ya, jadi pastikan berikan kesempatan kepada orang lain
untuk menuntaskan ide atau gagasannya ketika dia berbicara. Kalaupun ya memang terpaksa harus memotong pembicaraan, misalkan jadi MC, jadi moderator, karena orang diberikan waktu 5 menit, namun bicaranya kok 10 menit, ya gunakan dengan bahasa yang sopan ya. Mohon maaf, waktunya hanya 5 menit, ini sudah lebih. Nah, jadi sampaikan permohonan maaf, dan saya kira itu tidak masalah. Namun kalau Anda sedang berdiskusi misalnya ya, saya berbicara 10 menit, tiba-tiba orang lain baru berbicara 1 menit, saya potong. Nah, ini tidak baik. Jadi pastikan tidak memotong pembicaraan itu, sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu ya 3 hal yang sebaiknya kita hindari manakala kita berkomunikasi kepada orang lain. Yang pertama, mendominasi pembicaraan. Yang kedua, memposisikan lebih tinggi. Dan yang ketiga, memotong pembicaraan. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan silahkan bisa komen ya di kolom komen terkait usulan atau topik apa yang akan kita bahas selanjutnya terkait persoalan bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.